Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham berpotensi naik ya. Yang pertama yaitu UNVR, yang kedua Mayor, yang ketiga INDF, dan yang keempat yaitu saham ICBP. Oke, kita langsung saja ke saham UNVR. Saham UNVR hari ini naik 6,90% ya, di harga 3.720. Bagaimana dengan prospek saham UNVR? Oke, kalau dilihat dari grafiknya memang saham UNVR ini downtrend lama ya, tapi untuk perdagangan terakhir ini menunjukkan breakout ya. Kita lihat dari trendline yang saya buat. Ini ya, sekitar dari 18 Oktober ya 2021 saham ini downtrend ya sampai hari ini. Tapi hari ini mampu breakout ya dari indikator trendline-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham UNVR ini sudah konstan lama ya dan sudah menuju area overbought ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, volumenya sudah semakin hari semakin tinggi ya untuk volume hijaunya. Ini artinya saham UNVR ini sudah mulai diakumulasi ya. Kalau dilihat dari garis MACD-nya sudah mengarah ke atas ya, sama dengan garis indikator stokastik ini. Oke, kita akan tentukan resisten saham UNVR ini ya, menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mengukur arah reversalnya saham UNVR ini. Resisten pertama ya, yaitu di 3.370 ya. Hari ini saham UNVR tidak mampu breakout ya, di 3.730. Untuk yang kedua yaitu 4.080. Kalau 4.080 ini merupakan golden rasionya ya untuk Fibonacci. Untuk resisten ketiga ya di 4.330 ini nilai 0,50 ya. Biasanya di sini juga menentukan apakah suatu saham itu akan naik atau mantul turun ya. Ini semoga besok mampu breakout di resisten pertama yaitu di 3.730 dan yang terpenting yaitu di golden rasionya ini ya. Secara Fibonacci yaitu di 4.080. Semoga saja saham UNVR ini mampu menembus area harga golden rasionya ini ya di 4.080. Kalau dilihat dari story-nya di area 4.080 ini ya, di area golden rasionya ini, saham UNVR sideways ya, naik turun. Dia sideways di antara nilai golden ratio dan nilai 0,50% ya. Karena nilai 0,50 dan nilai golden ratio 0,618 ini merupakan area di mana biasa saham itu menentukan ya, apakah dia akan naik ke atas atau dia balik lagi turun ke bawah. Untuk teman-teman yang mencermati saham UNVR ini, sebaiknya nanti diperhatikan betul ya dari nilai-nilai resisten ini. Kalau dilihat dari indikator yang lainnya ya sudah mendukung ya. Stokastiknya mendukung, volumenya mendukung, garis MACD-nya juga mendukung ya. Indikator trend lainnya mendukung. Cuma nanti teman-teman tinggal cermati saja apakah dia mampu breakout lagi ya untuk resisten-resisten berikutnya ya. Yang pertama saya ulangi lagi 3.730, yang kedua golden rasionya 4.080 dan yang ketiga itu 4.330. Seandainya mampu ya menembus area golden ratio ini ya 4.080, kemungkinan saham UNVR ini akan balik arah ya, uptrend. Dan pembahasan saya tentang saham UNVR. Oke, kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Mayor. Saham Mayor hari ini naik 4,23% ya di harga 1.725. Bagaimana dengan prospek saham Mayor?
Kalau dilihat dari indikator trendline-nya ya, yang garis hitam ini, saham mayor hari ini sudah breakout ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, menunjukkan sudah crossline ya ke atas menuju area overbought. Kalau dilihat dari volumenya, setelah beberapa hari ya, sudah warnanya memudar dan hijau kembali ya hari ini, dan volumenya cukup tinggi ya. Kalau dilihat dari garisnya sudah mengarah ke atas. Kalau dilihat secara Fibonacci ya, untuk mengukur resisten saham mayor ini ya, kita lihat yang pertama ya, resisten pertama yaitu 1765, yang kedua yaitu 1855, dan yang ketiga yaitu 1940. Secara teori Fibonacci ya, kalau dia mampu ya melewati nilai golden ratio-nya ini ya 0,618, yaitu di harga 1765, biasanya suatu saham itu ya cenderung akan balik arah ya. Menentukan itu adalah dua nilai ya. Yang pertama yang tadi golden ratio, yang kedua 0,50 ya. Seandainya di dua nilai ini saham mayor ini mampu untuk breakout ya, kemungkinan besar saham mayor ini akan balik arah ya untuk uptrend ya. Kalau dilihat dari historinya ya, ini sekitaran 18 Februari 2022 ya, saham mayor ini tidak mampu untuk breakout ya di area 0,50 secara Fibonacci ya, dengan nilai 1855. Saham ini tidak mampu ya untuk breakout, dan di sekitaran tanggal 25 Februari juga ya, saham ini tidak mampu breakout ya di area golden ratio-nya ya secara Fibonacci ya di 1765, dan akhirnya saham ini turun lagi ya cukup dalam ya ke bawah, yaitu di 1485, dan sempat ini dan rebound lagi ya. Setelah itu sideways di harga supportnya ya, yaitu di 1645, dan hari ini menunjukkan volume yang tinggi ya, dan breakout secara indikator trendline ya. Semoga saja besok ya saham ini mampu untuk menembus resisten golden ratio-nya ya. Seandainya dia tidak mampu menembus area golden ratio-nya ini, untuk teman-teman sebaiknya menunggu saja ya di area supportnya ya di 1645. Seandainya dia mampu menembus golden ratio-nya, kemungkinan besar saham ini akan balik arah untuk uptrend ya. Karena yang menentukan yaitu resisten 1 dan 2 ini ya. Kalau resisten 1 dan 2 ini mampu ditembus, yaitu di 1765 dan di 1855, kemungkinan besar saham mayor ini juga akan balik arah. Karena didukung juga dengan indikator yang lain ya, stokastiknya juga sudah crossline, didukung dengan MACD-nya juga sudah mulai volume hijau ya, dan didukung dengan garisnya juga sudah mengarah ke atas. Semoga saja saham mayor ini balik arah. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham mayor ini. Kita lanjut lagi ke saham yang ketiga, yaitu INDF. Saham INDF hari ini naik 1,72% ya di harga 5.925. Bagaimana dengan prospek saham INDF? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, hari ini saham INDF sudah crossline ya. Sudah di angka 20, ini artinya saham INDF ini sudah keluar dari area oversold-nya ya. Sudah mulai bertenaga, sudah mendukung ya. Kalau dilihat memang dari MACD-nya, saham INDF ini sudah meredup ya dari warna merah, artinya sellernya sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari garis MACD-nya memang belum crossline ya. Itu artinya belum menunjukkan paket lengkap ya.
Kalau dilihat dari grafiknya ya, saham INDF ini menunjukkan rebound ya, rebound pendek. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham INDF ini. Oke, saya menggunakan Fibonacci retracement ya untuk mengukur support dan resisten suatu saham. Kalau dilihat dari resisten pertama, yaitu di 5.975 ya. Dan yang kedua yaitu di 6.200 dan yang ketiga yaitu 6.325. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini ya, saham INDF di net buy ya oleh asing 12,33 billion ya. Semoga saja di perdagangan berikutnya saham INDF ini mampu breakout di 5.975 ya. Dan berikutnya akan menguji di 6.200. Seandainya saham INDF ini mampu breakout juga ya di 6.200 karena ini adalah merupakan area golden ratio ya secara Fibonacci, yaitu di harga 6.200. Sempat ya historinya di sekitaran 14 Maret ya sampai 18 Maret saham INDF ini menguji resistennya ya, yaitu resisten golden ratio-nya di 6.200 tapi tidak mampu dan akhirnya turun lagi ke bawah ya. Semoga saja ini momentum rebound ini ya, momentum menyambut Ramadan juga ini akan menjadi sebuah katalis positif ya untuk saham INDF ini arus balik ya. Untuk teman-teman yang trading di saham INDF ini untuk mencermati ya untuk beberapa perdagangan ini. Semoga saja ke depannya saham INDF ini mampu breakout di dua resisten ini ya. Seandainya mampu kemungkinan besar ya saham INDF ini akan balik arah. Karena memang teori Fibonacci begitu ya. Kalau suatu saham sudah mampu ya menembus golden ratio-nya, itu kemungkinan besar ya atau kecenderungannya saham itu akan balik arah. Tapi kalau dia mantul di nilai golden ratio-nya ini, kecenderungannya saham ini akan melanjutkan downtrend-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham INDF. Kita lanjut lagi ke saham yang terakhir ya, saham ICBP. Saham ICBP hari ini naik 1,03% di harga 7.375. Bagaimana dengan prospek saham ICBP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham ICBP ini ya bergerak di area oversold ya. Dan hari ini menunjukkan crossline ke atas ya, walaupun sangat tipis tapi sudah menyentuh angka 20. Ini artinya saham ICBP ini sudah bertenaga ya. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy ya 3,09 billion ya. Untuk sekelas ICBP ini masih kecil. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, volumenya sudah perlahan mulai hijau ya, menunjukkan tanda-tanda buyer sudah mulai masuk walaupun kecil ya. Kalau dilihat dari garisnya sudah crossline ke atas ya, walaupun garisnya memang sangat jauh di bawah ya. Setidaknya saham ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari 3 perdagangan terakhir ya, saham ini tarik ulur ya. Sangat tipis ya, membentuk candle hijau. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham ICBP ini ya. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mengukur reversal saham ICBP ini dari downtrend-nya. Oke, kita tentukan resisten saham ICBP yang pertama yaitu di 7.675 ya. Dan yang kedua yaitu di 8.050 dan yang ketiga itu di 8.325. Kalau dilihat secara Fibonacci ya, resistennya, kemungkinan besar saham ICBP ini juga akan balik arah ya apabila dia mampu breakout di nilai golden ratio-nya ini ya di 8.050 ya untuk teman-teman yang mencermati saham ICBP ini untuk mencatat ya di area golden ratio-nya ini ya di 8.050. Sebelumnya dia harus menembus resisten yang pertama ya di 7.675 karena ini merupakan
resisten yang cukup kuat juga ya, karena kalau dilihat dari story-nya ya, perdagangan sekitar 10 Maret ya, sampai 11 Maret saham ini tidak mampu ya untuk breakout ya. Di 17 Maret juga tidak mampu. Semoga saja di perdagangan berikutnya saham ini mampu breakout ya di 7.675 ya. Kalau untuk menentukan arus baliknya saham ICBP ini, teman-teman lihat saja di nilai 8.050 ya, atau di 8.325 ya. Secara teori Fibonacci, memang dua areal ini memang akan menentukan ya, apakah saham ini akan arus balik uptrend atau akan melanjutkan downtrendnya. Seandainya di area golden ratio-nya nih ya, di 8.050 dia mampu breakout, kemungkinan besar saham ICBP ini juga akan balik arah ya. Semoga saja dengan berakhirnya pandemi ya, dan menyambut Ramadan dalam waktu dekat ini, saham ICBP ini menunjukkan ya uptrend-nya. Sekian ya pandangan saya tentang saham ICBP. Sekian ya video saya hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.